Nabi. Kisah teladan Nabi. Assalamualaikum. Yuk dukung Kabi dengan menekan tombol subscribe. Selamat menonton. Abu Nawas, Festival Berburu. Kota Baghdad terlihat ramai dan lebih meriah daripada biasanya. Selama 3 hari ke depan, festival berburu kerajaan akan dilaksanakan. Ini menjadi kesempatan bagi rakyat untuk bersukaria. Aku tidak sabar melihat jamuan makan yang disediakan oleh Baginda Raja. Pasti sama melimpahnya dengan tahun lalu. Di saat seluruh rakyat sedang sibuk menyambut festival, Raja Harun pun terlihat sibuk bersama salah satu menterinya. Baginda Raja, festival kali ini mendapat perhatian dari banyak pihak. Tamu-tamu dari negara lain pun banyak yang datang. Bagaimana jika kita mengadakan sayembara sekalian, supaya lebih meriah? Coba, katakan idemu. Begini, seperti yang Baginda tahu, saya sangat jago berburu. Sekalian, saya ingin menantang Abu Nawas. Yang kalah akan menjadi budak di kandang kuda milik kerajaan selama 1 bulan. Jika ingin mengalahkan Abu Nawas, inilah saat yang tepat. Hehehe. Atas perintah Raja, Abu Nawas kemudian dipanggil ke istana. Hormat Baginda Raja, ada apa gerangan memanggil hamba? Abu Nawas memberi salam dengan nada kesal karena Raja memanggilnya di saat dia sedang tidur siang. Aku memintamu untuk ikut sayembara berburu melawan menteriku, Abu Jahil. Tapi Raja, Ini perintah, kau tidak bisa menolak. Abu Nawas melihat senyuman licik dari bibir Abu Jahil, dan dia sadar bahwa dia tidak akan bisa melawan perintah Raja. akal licik harus dibayar dengan akal licik. Baiklah Baginda, apa syarat dalam sayembara ini? Siapa saja yang menangkap hewan buruan paling banyak, dialah pemenangnya. Hadiahnya adalah 1 kantong uang emas. Apakah Anda juga menyiapkan hukuman bagi yang kalah? Benar, hukuman bagi yang kalah adalah menjadi budak di kandang kuda kerajaan. Pastikan engkau bisa mengalahkan Abu Jahil. Jika tidak, kau tidak akan bisa lolos dari hukuman itu. Akhirnya, hari yang ditunggu-tunggu pun datang. Kabar tentang sayembara dan taruhan yang melibatkan Abu Nawas telah tersebar, membuat penonton yang datang menjadi 2 kali lipat lebih banyak. Aku sangat tidak sabar ingin melihat siapakah yang menang. Abu Nawas memang cerdas. Tapi, apakah dia juga bisa berburu? Terompet tanda perburuan dimulai pun telah dibunyikan. Abu Jahil langsung memacu kudanya secepat kilat memasuki hutan belantara. Nantikan saja kekalahanmu, Abu Nawas. Baiklah, Abu Nawas menepuk leher kudanya dengan lembut dan memintanya untuk mulai berjalan. Lihat cara Abu Nawas menunggang kuda. Lambat sekali dia. Aku bertaruh, Menteri Abu Jahil lah yang akan menang. Kerumunan itu kemudian sibuk berdebat. Bandar-bandar judi pun segera membuka taruhan. Seperti yang sudah diperkirakan, banyak orang yang bertaruh untuk kemenangan Abu Jahil. Tidak terasa, hari telah berubah menjadi sore. Para penonton sudah tidak sabar melihat siapa yang akan keluar sebagai pemenang. Lihat, ada kuda berderap dari arah hutan. Orang-orang menyambut kedatangan Abu Jahil dengan tepuk tangan yang sangat meriah. Apalagi setelah mereka melihat begitu banyak hewan buruan yang bisa ditangkapnya. Tuan, Anda pasti yang akan menang. Tentu saja. Sebentar lagi,
kalian bisa melihat Abu Nawas menjadi budak di istana. Matahari semakin condong dan sebentar lagi tenggelam. Tapi Abu Nawas belum juga muncul. Di mana Abu Nawas ini? Apakah terjadi sesuatu dengannya? Tenang saja, Baginda. Kemungkinan besar dia merasa malu dan tidak berani kembali ke sini. Tepat setelah itu, Abu Nawas terlihat keluar dari hutan. Sama seperti ketika dia berangkat, kali ini pun dia memacu kudanya dengan santai. Maafkan saya, Baginda Raja. Saya tidak menyangka akan membutuhkan waktu selama ini. Baiklah, tidak apa. Segera kita mulai perhitungannya. Proses perhitungan pun dimulai. Semua orang berkerumun di depan podium. Saya akan mulai menghitung hewan buruan milik Tuan Abu Jahil. 3 ekor rubah, 5 ekor musang, 5 ekor merpati, 10 ekor kelinci, dan 3 ekor burung elang. Gemuruh tepuk tangan menggema setiap kali prajurit itu membacakan hasil perhitungannya. Kau lihat itu, Abu Nawas? Tidak mungkin kau bisa mengalahkanku. Bahkan, aku tidak melihat kau membawa hewan buruan 1 ekor pun. Tidak, Tuan Menteri. Akulah yang akan menang. Abu Nawas maju ke depan podium sambil membawa 1 ruas bambu berukuran besar. Mana hewan buruanmu, Abu Nawas? Apakah kau menyembunyikannya di suatu tempat? Aku tidak melihat 1 ekor pun. Pertanyaan dari Raja Harun ini mengundang gelak tawa seluruh penonton. Apakah kau tidak berhasil menangkap seekor pun? Tenang saja. Saya tidak akan mengecewakan Anda semua. Sesuai dengan peraturan, siapa yang berhasil menangkap hewan lebih banyak, dia yang akan menang, bukan? Benar. Tidak ada ketentuan hewan apa yang harus diburu. Yang penting jumlahnya. Benar, bukan? Kau benar, Abu Nawas. Kalau begitu, sudah jelas aku yang menang. Tapi jika Anda mau menghitungnya lagi, saya persilahkan. Semua orang merasa heran. Apalagi maksud Abu Nawas ini? Apa yang ada di dalam bambu itu? Cepat, buka! Prajurit membuka bambu itu. Dan ternyata isinya adalah semut. Baginda Raja, hamba tidak sanggup menghitung lagi. Semut-semut itu langsung bubar ketika tutup bambu dibuka, membuat si prajurit kewalahan. Kira-kira ada puluhan ribu semut di dalamnya, karena saya terlalu bersemangat berburu puluhan koloni semut. Sudah jelas saya yang menang. Aku tidak pernah menyangka engkau akan menangkap semut. Sungguh cerdik. Ini tidak adil, Baginda. Semuanya berjalan adil, Abu Jahil. Bukankah di dalam peraturan memang tidak menyebutkan hewan yang boleh dan tidak boleh diburu? Mulai besok, engkau turun pangkat menjadi budak selama 1 bulan. Abu Jahil tertunduk lesu. Dia tidak menyangka kali ini pun dia akan kalah lagi dari Abu Nawas. Lain kali, aku tidak akan kalah darimu. Saya akan menunggu hari itu tiba, Tuan. Acara perburuan tahun ini berakhir dengan spektakuler. Mari berjumpa lagi tahun depan. Insya Allah. Kerumunan pun bubar. Banyak orang kalah judi karena bertaruh pada Abu Jahil. Namun semuanya tetap tersenyum gembira karena Abu Nawas membagikan uang hadiahnya kepada siapa saja yang membutuhkan. Kabi akan membawamu melihat banyak sekali kisah interaktif yang menarik. Ada kisah 25 nabi dan rasul, kisah wanita hebat dalam Islam, kisah para tokoh dalam Islam, hingga
kisah fabel yang disebut dalam Al-Quran. Kisah interaktif akan memberimu pengalaman membaca yang luar biasa. Dengarkan ceritanya dan mainkan animasinya. Safia adalah seorang wanita yang istimewa. Di bawah didikan ayahnya, Safia Okay, what's wrong? pegang kuda. Jika dilihat, Safia mirip seperti seorang kesatria. Petik hikmah dari para binatang ini. Kisah mereka abadi di dalam Al-Quran. Yuk kita mulai dengan membaca kisah Nabi Adam hingga Nabi Muhammad. Download aplikasinya di Google Play Store atau App Store.